Halo semuanya, selamat datang di kelompok 13. Nah, kelompok 13 ini akan membahas tentang PPN 11%. Kira-kira teman-teman semua ada yang tahu nggak nih PPN 11% itu membahas pajak penghasilan apa sih? Kayaknya kalau dilihat-lihat mukanya belum pada tahu ya. Baik deh, kayaknya jangan lama-lama lagi. Kita mending lihat wawancara. Check it out! Nama saya Nurindra, Mbak. Setahu saya PPN itu tentang perpajakan nggak sih? Kalau nggak salah sudah naik ya, Mbak ya. Sekarang tuh 11%-an ya. Udah lama juga tuh naik ya. Berat juga nih pertanyaannya. Kalau nggak salah tentang pembangunan nasional ya, Mbak. Dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau buat negara Indonesia ini. Kalau barang saya kurang tahu spesifikasinya, cuman kalau jasa sih banyak ya, Mbak, yang nggak kena PPN, kayak jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa asuransi juga, jasa keuangan gitu-gitu sih, Mbak, yang setahu saya ya. Kalau buat efektif atau enggaknya tergantung siapa dulu konsumennya, maksudnya kalangan menengah ke atas atau kalangan menengah ke bawah. Kalau buat kalangan menengah ke atas sih bagus-bagus aja, karena kan mereka mampu ya bayar itu. Cuman kalau buat kalangan ke bawah kayaknya rada berat gitu, Mbak, buat 11% itu kan lumayan juga ya. Barang yang kena PPN kayaknya ekspor impor ya, Mbak ya, karena itu kan dari luar negeri ke sini harus kena pajak ya kan, bea cukai juga gitu, Mbak. Terima kasih Mas Ruindra atas wawancaranya. Wah, ternyata masih banyak ya yang belum tahu PPN dan segala macamnya. Gimana kalau kita bahas satu-satu nih? Jadi, pengertian PPN itu yaitu pajak pertambahan nilai, ialah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN sendiri merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. PPN dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan pemerintahan. Kemudian ada fungsi PPN, yaitu yang dikenakan pada konsumen akhir. Namun, harus dipungut dan disetorkan oleh PKP. Kemudian ada 5 dari fungsi dari PPN, yaitu pertama, untuk perhitungan kekurangan pajak atau kelebihan pajak. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka PKP dapat mengajukan kelebihan bayar PPN pada perhitungan masa pajak berikutnya atau mengkreditkan PPN lebih bayar ke masa berikutnya dan sebaliknya. Kemudian kedua, fungsi anggaran untuk membiayai negara seperti yang termasuk dengan pembangunan dan perbaikan yang ada di negara-negara ini. 3. Fungsi regulasi pemerintah, mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah terutama dalam bidang sosial ekonomi seperti untuk menekankan importasi guna meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia di pasar dalam negeri. Kemudian keempat, fungsi stabilitas penerimaan negara, yaitu menekankan kepada inflasi dan sebagainya. Kemudian kelima, fungsi pembiayaan negara, yaitu sebagai pembiayaan pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan dan lainnya. Setelah pembahasan mengenai pengertian dan fungsi dari PPN, kita juga wajib mengetahui tentang objek PPN dong. Nah, objek PPN itu apa aja ya? Jadi objek PPN itu apa sih? Objek PPN itu yang pertama, barang dan jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai, seperti penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Kegiatan pembangunan sendiri, pembangunan dengan luas
lebih dari 200 meter yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual belikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada perolehan aktiva tersebut oleh kreditan. Yang kedua, daftar negatif list atau bebas PPN. Tidak semua barang dan jasa dikenakan pajak pertambahan nilai. Ada sejumlah BKP dan JKP yang masuk dalam daftar negatif list atau tidak dikenakan PPN. Pengecualian pajak pertambahan nilai ini dikenakan terhadap barang atau jasa tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Barang yang tidak kena pajak seperti barang hasil pertambangan atau pengeboran, minyak mentah, asbes, atau batu bara. Jasa tidak kena pajak seperti jasa pelayanan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan. Barang dan jasa yang dikeluarkan dari daftar negatif list PPN dalam Undang-Undang HPP, seperti yang sudah disinggung di atas, di dalam UU HPP, ini memang dilakukan perluasan objek PPN. Artinya, barang atau jasa kena pajak dalam negatif list dikeluarkan oleh pembebasan PPN seperti kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan, dan sosial. Nah, kita sudah mempelajari arti PPN dan objek PPN itu apa saja. Tapi ada yang kurang nih, jadi bagian terpenting berikut adalah tarif pajak. Oke, kita akan bahas tarif pajak ya. Jadi, tarif pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni 1. Tarif umum dibagi menjadi 2. Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final. Misalnya 1%, 2%, ataupun 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Kenaikan 10% menjadi 11% disebabkan karena pandemi COVID-19, di mana pemerintah mengeluarkan bantuan sosial pemberian insentif tenaga medis, vaksinasi gratis, hingga penanganan dan perawatan para pasien COVID-19. Kebijakan belanja negara tersebut tidak dibarengi dengan adanya penerimaan negara yang optimal, sehingga menyebabkan beban negara bertambah dan memaksa negara untuk berhutang guna menyeimbangkan neraca keuangan demi memenuhi kebutuhan masyarakat di kala pandemi. Kenaikan PPN juga dinilai akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi masyarakat sehingga mengakibatkan sektor barang dan jasa turun dan berdampak pada penjualan. Saat produktivitas menurun, maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya penyerapan tenaga kerja yang akan membuat pendapatan dan konsumsi masyarakat akan menurun. Pemerintah dalam mengambil kebijakan ini tentu tidak terburu-buru. Aturan tarif PPN 11% yang menyempurnakan aturan sebelumnya yaitu dengan menghapus barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, pelayanan sosial, serta jasa lainnya dari pengenaan tarif. Barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu tanpa gula, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kenaikan tarif PPN ini bukan hanya diterapkan di Indonesia, namun juga oleh negara lain di dunia. Berdasarkan data yang dihimpun di DTC, 31 negara Asia, rata-rata tarif PPN tercatat 12%, artinya adalah kenaikan tarif PPN sebesar 11% yang terjadi di Indonesia adalah hal yang wajar. Sekian pembahasan dari kami, sampai jumpa!